Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir-Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-ayah. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu azali musamma, kullu man 'alaiha fan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Temanya ngeri karena memang kemarin juga semua tahu Cipularang makan korban. Matak entong motah ting bising maut keur kikituan, apapun bentuk kikituannya. Bising maut keur selfie, maut keur karaokean, maut keur sonlah, keur jumba, apapun. Karena kematian itu mistis, Bu. Kalau umroh mendaftar dulu, sholat ada isyaratnya dulu, azan. Tapi kalau kematian tak mendaftar pun demi Allah sudah terdaftar. Tulis buat quotes pertama di kajian kita pagi ini. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Banyak orang yang sibuk mati-matian mencari sesuatu yang akan ditinggalkan mati. Tiba-tiba dia mati. Maka orang hebat adalah orang yang pelan, perlahan, sabar, sadar meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Karena dunia ini, sister, bukan tempat tinggal. Wallahi, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sesayang apapun sama istri kita, akhirnya dia jadi janda kalau kita wafat duluan, atau sebaliknya. Kita jadi duda kalau istri kita wafat duluan, anak kita jadi yatim piatu kalau orang tuanya wafat duluan, harta kita jadi sengketa kalau nggak pakai agama, sering kejebak data, sengketa kalau kita meninggalkan segala sesuatu yang kita usahakan dan tidak jadi bekalan kematian. Maka tema kita pagi ini adalah bekal kematian. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan pada junjungan dan mahkota Allah Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan keyakinan ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Jangan sombong, berwudulah sebelum diwudukan, sholatlah sebelum disolatkan. Anjurkan suami kita ke masjid sebelum dipaksa secara acak ke masjid. Kan saya baru kehilangan ayah saya 8 mingguan, belum bisa move on dan nggak boleh move on. Biar saya mendoakan terus. Wafatnya enakeun habis Jumatan. Dimandikan asar dengan air hangat, tersenyum kasep. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Kebiasaan itu menjadi bekalan di akhir dan diakhirkan seperti apa kehidupan kita. Tukang jinah mautna keur jinah, yang malu bukan dia saja, keluarganya malu, anaknya minder. Kemari Agustusan aya nu balap karung, ajana tiba keur balap karung langsung mautna di jero karung, di karungan kan teu ngeunaheun. Aya bapak-bapak mengbal asar make baju pamajikanana di kabayaan di dasteran, najong tunggul maot, anakna minder nepi ka ayeuna. Bapak urang mautna keur jadi bencong, kan teu ngeunaheun gitu loh. Maka innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung, ujung itu tergantung awal. Penyesalan di awal pendapatan, penyesalan di akhir tiada guna. Jangan sampai berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Munafikun ayat 10. Posisi sebelah kanan bagian bawah di surat Munafik. Rutan Ustaz Adi. Ya Allah, kembalikan sedetik jadi konflik besar di akhirat. Untuk apa kau mau kembali, kata Allah? Fasaddaqo, untuk mensedekahkan semuanya. Wa aku minas shalihin, sehingga aku punya bekalan untuk hari ini. Kata Allah, terlambat. Kenapa kau dunia waktu aku berikan kesempatan kepadamu kau sia-siakan?
Padahal ayatku sudah jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, sering didengung-dengungkan oleh para penceramah waktu di dunia, para ustadz, para guru agama, para guru ngaji. Tapi kau tidak indahkan itu. Innaka la tusmi'ul mauta, telingamu tuh mati, tuli, celi daging jadi. Tiap hari ada aja yang diabsen, tiap hari kita lewat ada aja rumah yang dipasang drum dengan bendera kuning. Kenapa hatimu keras? Maka alhamdulillahilladzi khalaqal mauta. Segala puji bagi Allah. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Bayangkan hari ini keluarga korban Cipularang, sedang apa mereka? Berantakan, terburai, Bu, berceceran. Sampai merinding saya mah, duh, urang mautna keur kumaha, maka nggak boleh lelah. Mending capek ayeuna jeung capek engke. Terima kasih ya sudah menunggu. Karena hakikatnya semua kita menunggu kematian. Yang jadi persoalan, Sister Villa rahimakumullah, bukan kematiannya, tapi bekalan apa sesuai tema kita hari ini. Yakin bakal berumur panjang? Jangan sombong dengan masih muda, sehat, gagah, aktivis olahraga, jumba, reupeun gria jeung borma, tengah jamin. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, aslina tah. Agung Hercules ke tukang maut. Dulu ada pengasuh acara kesehatan di Trans, Dr. Oz, maut. Olga Saputra loba duit, loba harta, maut. Balik naonnya itu balik umroh dicocok Ebola virus, nggak kena meningitis dia, uangnya banyak, berobat Jakarta nggak sanggup menangani, dipindahin ke Singapura waktu itu. Disangkana di Singapura Ijro'ya Jakarta nelfon tuh. Tapi si Olga kadinya tah maut. Haji Mas Said sok kurang kumaha gagah. Angelina Sondak yang disayanginya pun waktu itu ceurik we na luhur padung teu nuturkeun. Maka kata Nabi, cintai apa yang kamu cintai, tapi semua mufariqu bihi akan terpisah. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi semua diminta pertanggungjawaban. Hidup ini sementara, akhirat selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak, jangan tersiksa biar tidak terpaksa. Jangan terpaksa kalau tidak ingin sok ringankan tubuh gerak untuk beribadah. Ada di India, saya klik kematian husnul khotimah. Yang muncul Syekh lagi ceramah, dikerubutin jamaahnya kayak gini. Seperti itulah kebiasaannya, tiba-tiba dehem. Tong diamin ke nyontohan. Labuh maut. Ada yang wafat sedang sujud, ada yang wafat sedang tilawah, ada yang wafat setelah sedekah, ada yang wafat setelah memeluk ibu dan ayahnya, ada yang wafat sedang memeluk yatim. Bingkai rangkai sebelum jadi bangkai, kematian husnul khotimah. Maka bekalannya banyak. Walaisa lil insan illa masa'a. Manusia tidak akan memetik hasil, menuai buah kecuali dari amal apa yang dia pernah tanam. Balil insanu ala nafsihi basira. Dan akan menjadi saksi amalnya itu. Maka kenapa setelah sholat wajib mau sholat sunat itu disunahkan pindah tempat, betul? Biar bumi jadi saksi. Idza juljilatil ardu ziljalaha. Ketika bumi bergoncang, laporan ke Allah di Bogor KP waktu duha pernah ngaji jeung Epi Effendi. Epina mana rek asup ka neraka, ditanyakeun ku ibu cokot. Pernah dalam satu frekuensi melalui wal asri demi detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan malah terasa cepat saking nikmat, jangan terjebak. Awas maksiat, wafat dalam keadaan maksiat di akhirat kewalat. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, jangan sampai kufur, wafat dalam keadaan kufur, dikubur hancur aslina sok manaut isukan kerbau. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ujian hidup, ujian mati, ujian. Ada orang mati yang sibuk hidupnya nih, kapan nyiapin pemandian, nyiapin keranda, nyiapin penguburan. Itu kan yang sibuk, yang hidup. Pahalanya bagi yang hidup, bagi yang mati. Ketika ada yang mati, kita teh pakepuk, wah bantu nyiapkan tenda, kursi, memandikan, menyolatkan, mengkafani, menguburkan. Itu catatannya pahalanya bagi yang hidup, bagi yang mati. Maka barang siapa yang membantu kematian sampai dia memandikan, dan itu seperti bayi. Mentak, saya mau ayah jelema balik di kuburan teh, sok digabruk, dipeluk, dicium leungeunna. Minta doanya.
Seperti orang pulang haji dan umroh tong diboro kacang Arab jeung kormana lah. Ngajet terus kana huntu geus doana we. Di pasar baru ge nu kitu mah loba. Nah, di sini pentingnya mengkaji biar tahu keutamaannya, afdoliyahnya, fadailnya. Maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Hati kita keras kalau kita nganterin orang wafat, merasa dia aja yang wafat sampai ngadedet kuburan lagi. Leuwih ti jumba gerakan lagi. Nya usupna dibetot manehna. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan minum dari apa yang muncul dan tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Belatung, cacing tanah, kalajengking, ular, serangga tanah, rinyo, naon apapun itu. Maka berlindung min azabil qabri, tidak pernah kita tinggalkan dalam akhir salat kita. Artinya hidup setelah mati itu ada, akhirat setelah dunia itu nyata. Cuma jangan picik dengan logik, sementara pikiran ini terbatas. Alam kubur itu bukan kuburan. Enak banget kalau alam kubur itu kuburan. Enaknya nu mana Ustad? Nu maok nanti opi paus, dicapluk mau. Aya pertanyaan kubur tuh. Sana ya orang ke hutan dimakan maung nepi ka teu nyesa teh disangguan malah. Nya aya pertanyaan kubur tuh. Ada, karena alam kubur itu bukan kuburan. Ustaz gening eta kalau lewat kuburan suka dianjurkan, disunahkan mengucapkan salam. Eta mah ta'abudi, salam yang ibadah saja, tidak harus dijawab eta mah. Esok ibu, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu mah tazkirah buat kita. Lihat artinya, keselamatan bagimu wahai penduduk kubur. Insyaallah aku pun akan seperti kalian. Perlu jawaban tuh? Lumpat aslina tah. Perbandingannya ada salam dalam sholat. Ketika salam ke kanan dan ke kiri sang imam, ada jawaban dari makmum nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak ada makmum lebay so akrab? Waalaikumsalam Ustaz. Pret cek urang. Eta mah salam ke Allah. Sini pentingnya lebih jidni ilman. Tong bosan ngaji supaya ilmu bertambah. Ilmu bertambah masalah kalau tidak diamalkan. Maka temanya keren. Kematian, bekalan apa? Yakin bakal berumur panjang? Hei, kemarin tuh hari ini belum ada. Sekarang ada. Besok ada. Besoknya kita masih ada nggak? Itu yang nggak ada asuransi yang menggaransi bahwa maghrib, asar, zuhur bisa jadi duha barusan duha terakhir kita. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Bekalannya apa Ustaz? Di Al-Baqarah. Kata jawadu. Kalau bicara bekal cuma satu ayat. Saya lihat di Holy Quran, bekal itu cuma satu ayat. Di Al-Baqarah tentang haji. Kata jawadu fa inna khairijj jadi taqwa. Al-Baqarah 197 kalau tidak salah. Kalau judulnya bekal kematian, bekalnya ayatnya cuman, kalau ayat kematiannya ada 15 ayat. Tapi kalau untuk bekalnya mah cuman satu. Fatajawwadu fa inna khairi jadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya adalah bekal ketakwaan. Ngait dengan ayat yang ini. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Semua tidak amanu di sini mah. Wahai manusia, ada nggak manusia yang nggak mati? Nggak ada. Superhero Superman tuh nggak ada. Superman is dead. Jadi ngaran grup band. Artinya Superman ge mau. Superman teh geus gede, keuletik nama Superboy. Sudirman ge Sudirboy. Tidak ada yang kekal, itu nggak ada. Makanya jangan besar kepala, gelah bising tasup helm. Ibu yang usianya udah lewat 50 bersyukur Bu, saya dan kawan-kawan belum tentu masa itu dialami. Makanya muhasabah, hasibu mumpung masih suasana Muharram, awal tahun Hijriah. Sok berapa umur kita sekarang, berapa giga lagi kuota usianya. Loba tarabeng jamaah, ya ulang tahun teh keur naon sih? Ustaz, minta doakan, doa mah gratis. Eta ulang tahun teh awas pabelit jeung ilang tahun. Sepakat? Hakikatnya berkurang bukan bertambah.
anu minta panjang umur dina Quran mah sok teliti geura Ustad. Iblis mau nu maot aya teu kuburan iblis. Jadi mun hayang panjang tahun nurutan saha? Nyantong bari melong ka abi atuh meureun iblis. Sing maot kan nyebut iblis. Jadi jangan terjebak. Kaifa? Maka pertanyaannya di Al-Baqarah, kaifa? Kenapa sih? Why? Takfuruna, engkau ingkar, kufur billahi kepada Allah yang siapa Allah menciptakanmu asana nggak ada. Kemana si ibu itu? Ustaz ke apa? Ustaz kemana wae? Si ibu mah tos teu aya. Oke, maafkan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya kita teh nggak ada, lalu diadakan. Contoh, Pak Jokowi ya? Di mana? Di dia mau. Jadi nu maot teh hirup maot. Tong pasel cici. Nu maot teh hirup ngan lain di dieu siga jagong paeh diasupkeun, dimasukin kepada tanah kering lalu diairi itu tumbuh lagi. Mulai diasupkeun nganu tanah teh hirup deui teh juga cobaan perwakilan. Maka kenapa ada doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid. Jangan sampai mengalami akhir zaman ku akhir bulan ge geus rieuh urang. Lising lir jeung pusing. Maliki yaumiddin, hari di mana amal diminta pertanggungjawab. Kaifa? Menjadi persoalan sekarang kenapa? Karahiyatul maut, menakutkan kematian karena merasa baper belum punya bekal Ustaz. Beda dengan Muhammad Rasulullah, satu ketika didatangi Jibril. Ya Khalilullah, mau sekarang mau nanti? Emang kenapa? Kekasihmu memanggilmu. Jawabannya bijak. Kalau sang kekasih memanggil kekasihnya, alasan apa yang harus dipersiapkan untuk menolaknya? Pergikan aku sekarang. Sekarang bandingkan ya kita. Mun Ijroil sumping ka ibu ayeuna ngareos. Bu bade ayeuna bade engke. Ustaz Epi heula we. Mistis ya kematian mah bisa jadi ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan ibu duluan. Kan nggak tahu ya. Kenapa menakutkan kematian? Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Ada yang dibawa enggak? Pakaian jadi lapuk, nyage endorse. Makanan jadi kotoran, yang dikeluarkan jadi pertolongan. Maka 7 bekalan kematian masuk ke tema. Ambil hadis yang ini dulu. Idza mata bena Adam, jatah semua kita. Apabila anak Adam wafat, in qata'a, putus semua amalnya, illa min salasin, di satu riwayat hadis, kecuali 3. Satu, ilmu yang sedang kita cari, kita kumpulkan datanya untuk kita amalkan semampu kita. Ilman yuntafa'u bihi. Ini saya datang ke sini jauh di Jugjug, anggang di teang, mamacetan, kudu ikhlas. Kenapa? Kalau saya ikhlas ini jadi bekalan di akhirat saya. Seperti Ibrahim punya manasik. Jutaan manusia tiap tahun, tiap hari umroh. Itu ilmunya awalnya di khudu'ani manasik kakum. Dari Ibrahim alaihissalam. Berhenti nggak orang berhaji dan berumroh? Tak eta bekalan akhirat teh. Terus we kuotana teh jalan terus. Hiji, bekal kematian itu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya solusinya ngaji ngan kudu ikhlas. Soalnya ngaji teh rupa-rupa Ustad aya nu ngaji jering. Buru saya Ustad Evi. Ustad itu cenah anu pertamana ketika cinta bertahsin. Udah datang. Ustad nanti sakitnya tuh di sini. Awas cilaka, luruskan niatmu. Karena ilmu menganjurkan, bab ilmu aja dibohori, pertama bab niat. Niat nanti karena Allah, karena oleh ya teh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Kalau saya karena Allah, minimal cai aqua menang. Leuwihna jodoh mungkin. Nah, es. Da saya mah masih berkemungkinan atuh. Teu kasep ge da payu saya mah.
Dan ilmu yang bermanfaat. Rabbi jidni ilman. Allah manfa'na bima alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa jidna ilma. Teangan eta bekalan kematian yang pertama. Tapi eta ngajina teh ngaji jrig, ngaji brut, ngaji har. Nu SMA ngaji niskeun. Nu ngaji jrig mah ukur init, buru sia rame. Pek ustadna teh nerangkeun kalakuan nu teu balik di manehna. Teu hayang deui ngaji ka dieu. Ulang mah nyahoan ti sahanya. GR ngomongkeun orang irian aya nu hideung hareupeun. Aya mobil katabrak kereta nu salah mobil kareta. Mun ustad nerangkeun keuna lain ustad nu salah. Quran nu apaleun. Ibu teh kitu. Tong jadi bageut ka ustadna. Jika orang Jawa nyuratan ka orang Bandung ku bahasa Jawa. Karena pernah ngontrak di rumah orang Bandung, tapi situ nu boga kontrakan teh sok wanian teuing nginjem minyak kelapa 2 kilo. Tara mulangkeun. Beas gitu. Magicom di kesel lah si Mas eta teh pas kontrak terakhir nyuratan ku bahasa Jawa. Langsung ini tuh bisa macana Ustad bang macakeun. Sok mun dibacakeun Ustad bisa diburuhan. Ternyata nyarekan lak dasar membuka kontrakan kurang ajar tayang deui aing kontrak di dieu segala beak cenah kumaha. Kata jong ngambek ka abina Bu, cileukeun teh. Tak berat jadi ustad teh kudu ikhlas sakabeh mah ngewa ka ustadna padahal urang mah teu nyaho maneh we nu kareret. Nah, awas ka bawa maut. Maka ilmu nu bermanfaat. Luruskan ya. 2. Sedekah jariah. Ini tafsirnya jadi 7. Kalau ustaz ngajar ngaji sampai ibu-ibu enakeun bacaan teh terus diajarkeun deui nu tadi seperti manasik. Khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka titipkan anak kita di rumah Quran biar jadi ahlullah. Ngaji manasik. 2. Sedekah jariah. Eta mah di Ibu Hajar. Habis nggak air jam-jam? Tidak hanya sedekah jariah yang itu, membangun masjid. Selama masjidnya makmur, kita ikut terus walaupun hanya paku yang kita sumbangkan. Ada kontribusi. Terus makanan yang disedekahkan, seperti contoh ke anak jalanan, saya sering lakukan. Banyak kemudian jadi darah dari makanan yang kita kasih, jadi hidayah. Sebu barudak ditato ka masjid ayeuna. Contohnya tuh Fadil tuh ikut terus, alhamdulillah. Sing ikhlas ya. Jadi bekalan kematian itu 1 ilmu yang bermanfaat, 2 sedekah jariah. Misalnya ada satu daerah ini musim kekeringan nih, bikinin sumur bor. Sok lakukan yang tidak terpikir banyak orang. Gunakan eta teh. Kayak Ustadz Uje almarhum itu kan kalau datang ke sebuah tempat kafe, dia makan ikut seperti saya nongkrong di kafe, dihitung kabeh bayar ke. Dan itu banyak cerita sisa gitu. Tinggal Ustadz itu juga Uje naon mun dahar teh tara mayar. Ayo Uje mah mayarkeun nya, urang mah tara mayar. Olga mah ka yatim. Saya kaget ketika Olga wafat di kuburannya loba di yatim. Saya tanya, kenapa? Kami kan yatimnya Kak Olga. Jadi setiap orang teh punya amalan rahasia. Itu bekal. Terus naondinya tadi teh hadis teh. Jadi tilu teh berkembang. Kalau ilmu yang bermanfaatnya jadi guru ngaji, jadi guru boleh belajar ilmu dunia? Boleh. Untuk kepentingan agama mah. Nu bahaya mah belajar ilmu agama untuk kepentingan dunia. Awas patuker. Ngamakmurkeun masjid, makmur di masjid. Apa bedanya Ustaz? Mun ngamakmurkeun masjid, nuti imah dibawa ke masjid. Mun makmur di masjid, nuti masjid dibawa ke imah. Tahu gue bedana teh. Jadi rudet ka DKM lagi. Air untuk kepentingan banyak orang, sedekah jariah teh membangun masjid, mengalirkan sungai yang tersumbat. Misalnya ya sungainya cok benerkeun ke war sampai Lancadi. Kayak dulu di Tasik ada pahlawan perempuan namanya Maerot. Maeroh, sorry. Maerot mah yang membesarkan, Maeroh yang mengalirkan. Kalau Mairit yang mengecilkan. Maeroh dulu zaman Pak Harto tepat Kalpataru dia. Ada yang tahu? Berarti ibu ngeskolot.
Saya lagi kecil Bu nonton TVRI. Itu awalnya kekeringan, Tasik. Dia pacu beberapa kilo dengan tenaganya. Ke war. Ternikmatinya tak. Yuk. Ya, orang makan sok mengalirkan oge ngan dana nu lain milik orang alirkeun ka mana we. Eta rudet eta. Nya. Jadi bekalan kematian itu sebetulnya bisa kita cari, kita mulai, tapi jangan banyak orang tahu. Tak ruksak nama orang teh banyak diketahui ya. Kuy ya. Ibadah haji turun di Jeddah. Alhamdulillah ya sampai Jeddah. Untung teu maot ditajong teh. Mun keur hajian, hajina encan geus maot dalam keadaan sedang yuraun ria'an nas. Baheula mah ngadoaan teh ka hareupeun Ka'bah, aya mah ka hareupeun handphone nu kangen Ka'bah. Gue sedang berdoa. Aku doakan ya. Hati-hati sister, brother. Statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Maka bekalan kematian mah pulang dari sini ada paku nang karak di jalan, cokot ya. Ringankan tanganmu. Bisa jadi kisahnya panjang. Ada orang dalam sebuah mobil kecepatan tinggi, pakunya udah kita ambil, dia lewat, tahu nggak di dalam itu ada yang mau melahirkan. Mules. Tiba-tiba pakunya diambil, selamat. Singkat cerita, anaknya jadi ahli Quran, jadi ulama. Di ujung hadisnya dicegat. Kamu jangan masuk dulu Ustadz. Kamu jadi ulama besar, disukai jamaah. Itu ada jasa seorang nu balik di bober, nyokot paku ketika kamu mau dilahirkan. Misqala darratin khairan. Mantak sok lakukan amal yang tidak banyak orang tahu gerak. Untuk bekalan kemati. Subhanallah. Saya punya kisah keren Bu. Ningali penampilan nama renjul, baragaju, borongongong, buraong juga EP inilah. Nongkrongnya jorok di mana wae. Sama kan jeung copetnya es. Apa keuntungannya? Minimal ka urang mah teu nyopet. Al-musbit yatlubu dalil, jadi melakukan suatu teh harus ada alasan. Ustaz gawe teh jeung artis, jeung barudak jalanan, jeung copet. Hei, lagi dakwah, dirangkul jangan dipukul, dilahami jangan dihakimi, jeung PSK akrab. Maksudnya biar dapat diskon lain. Supaya hal hijrah, mimin, nung, mungkin, nok, sete, goreng sangka wae. Ketika mereka hijrah, husnul khotimah, kebahagiaan berkahnya. Aslina kemarin di Tirta Yasa tuh orang pemain band reggae 12 Malaikat sok ingin saya kepo nge-DM saya pengen ketemu asup Islam dah hareupeun toko. Genaheun kan? Eta teh hadiahna teh ti Allah mun urang ikhlas mah luar biasa. Ka imah ngirim kiripik sabeca tah. Aslina sok tanyakeun ka teh Ani. Nyangka ditu we. Lada tapi baik. Urangnya mencret ngandar dua. Fatajawwadu, berbekalah. Fa inna khairi jadi taqwa. Karena keren-kerennya bekal itu ketakwaan. Ada nggak rasa takut ke Allah? Jangan ego nges beragama teh. Di nuansa yang sudah kondusif. Ya emang saroleh, tuh yang soleh, tidak ada yang menjebatani. Datangi. Ini ada kisah. Jelema teh tiap habis bulan teh ulin ka WI Dago. Tahu WI tempat jualan minuman, tuh dibere nyaho karena orang mah nyaho. Nurut baungnya nyaho. Diborong tadi WI KB. Semua orang nyangka dia drunken master, pemabuk berat. Bae we, da urang mah teu hayang dinilai ku jelema, cek si jelema eta teh. Terus mun boga duit leuwih, asup ka karaokean, nyewa PL, diriungkeun. Semua orang menyangka dia pemaksiat. Ya. Tiba-tiba mati Bu, da ajal teh nya. Terkapar di sisi jalan eueuh nu noea. Da semua apa kalakuanana? Kudu nulungan kitu teh hayang. Seperti dihinakan di depan manusia. Siapa yang paling tahu? Istrinya. Istrinya histeris, ngejerit maratan langit, ngocek maratan jagat melihat suaminya wafat. Bu, naon yang cerikan salaki ahli maksiat? Hati-hati ya kalau ngomong. Aku yang lebih tahu. Kan sok melihat minuman, nyaho. Da izin heula. Terus di kemana ke minumannya? Tuh botolnya banyak, dibuang setiap dia habis tahajud ke WC. Minimal malam itu dia memberhentikan orang yang biasa minum karena diborong. Minimal malam itu orang berhenti minum karena minumannya dibeli. Paham? Sebulan sekali minimal mengurangi kemaksiatan, itu ikhtiar kecil.
Eta awewe diriungkeun, aku tahu malah aku suka ikut di papatahan teu saeutik jelema hijrah ku gayana manehna ngabejaan. Dibayar waktunya. PL sajam sabaraha? Ada yang tahu? Tong dijawab ke kanyahoan. Nggak dibeakeun, hitung-hitung sedekah. Banyak yang hijrah bageuna pakai niqab dengan jasa suatu. Sekarang wafat pahlawan itu. Kadengeun tak ku bupati disolatkeunna Bu ku saprovinsi eta. Cintong yang dinilai ku jelema mun hayang boga bekal keur mah urusan jelema tahu eta mah efek samping. Saya keur tahajud tiba-tiba anu motret teu nyaho. Tapi suka jadi rubah niat. Oh anu motor deui. Saya pernah Bu, bae danggeus kejadian. Ada yang rumahnya di Antapani, ada di Kalijati Masjid Qof, keren banget. Saya ikut sholat maghrib di dinya. Keur make sepatu nge sholat teh. Aya bapak mengingatmu kenapa kau lupa kepada Allah, maka Allah siapkan bagi orang-orang yang lupa kepada Allah satu tempat yang biadab, namanya neraka jahanam. Maka tuzakkiru Allah hazimil lazat, perbanyak ingat kepada si pemutus kelezatan, yakni al-maut. Tak abimah ulin wisata rohani ke kuburan. Orang ge isukan teh bakal mati. Pernah ibu nyoba? Kalau di Nagrog mah kan udah disiap-siapin. Nyobaan Bu, malam Jumat Bada Isya, cicing tonggutannya ku triplek. Itu hawana lain Bu. Saya pernah yang barudak 5an eta ge. Teu kuat 15 menit ngajeleng naon tan. Saya ngerangkeunana sok geuna cobaan. Naon tan muriding bulu punduk henteu da dikurun urang mah. Sok cobaan. Fenomena alam kubur teh kumaha. Beli buku ya untuk melembutkan hati. Malam pertama di kubur, saya baru 4 lembar nggak kuat. Tapi lamun hedonis, sosialita, maya dunia, keras hati. Wa karahiyatul maut hubbud dunya. Terlalu cinta dunia, takut kematian. Nafsu tuh nggak pernah kenyang. Maka anggap kalau wudhu, ini wudhu terakhir kita. Anggap kalau salat bisa jadi ini salat terakhir kita. Maka saya suka ngingetin ya, subuh-subuh bagus, luruskan dan rapatkan. Luruskan dan rapatkan. Mata fokus ke tempat sujud, biar inget orang teh bakal balik kadinya. Gitu loh. Paham? Ya, maka bekalannya mah cuma 7 teh. Variabel dari yang 3 tadi, ilmu yang bermanfaat, naon we teu bisa ngajar nyanyian sakola tuh. Bisa nyian sakola, ikut-ikut udunan, maraban nusarakola didinya, biar makanan dari kita teh jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud. Oh, satu lagi, wakaf Al-Quran. Jangan dianggap enteng. Saya suka touring sama anak-anak, nyimpenan 5 di masjid yang tidak mengenal kita. Ketika orang, ruang waktunya ada, ambil Quran yang hasil mewakafkan kita, setiap urusnya itu trans. Ulah bodohnya. Orang mukmin itu pinter. Walau seperti bodoh, karena lebih keyakinannya ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kayaknya lebih asik deh, karena ini mah jatah kita semua ya. Sok lebih asik interaksi. Ada problem apa dengan takut terhadap kematian? Kita akan diagnosa di sini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut.